Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Bapak M. Ihwani Saputra. Izin perkenalkan, saya Mahdia Zahra dengan NIM 240201020491. Pada kesempatan ini, saya akan mempresentasikan makalah dan analisis mata kuliah Cyber Security Management dengan judul Konsep, Teknologi, and Design Model Keamanan Cyber pada Sistem Artificial Intelligence. Studi kasus yang saya angkat adalah resiko, threat modeling, dan model keamanan cyber pada organisasi yang mengadopsi artificial intelligence, mengingat teknologi ini sedang berkembang sangat pesat, namun juga membawa ancaman keamanan yang baru. Sebelum masuk ke pembahasan, saya akan sampaikan dulu struktur presentasinya yang mengikuti struktur makalah saya terdiri dari 8 bagian. Dimulai dari pendahuluan yang membahas latar belakang, rumusan masalah dan tujuan, lalu konsep dan teknologi keamanan jaringan, mencakup CIA triad, teknologi keamanan, dan tren ancaman. Ketiga, pengamanan data dan organisasi tentang klasifikasi informasi dan governance. Keempat, aspek legal mencakup Undang-Undang ITE, Undang-Undang KIP, Undang-Undang PDP, dan GDPR. Kelima, standar keamanan informasi yaitu ISO atau IEC 27001 dan NIST Cyber Security Framework. Keenam, studi kasus artificial intelligence yang menjadi inti pembahasan saya, mencakup threat modeling dan risk mapping. Ketujuh, model lanjutan dan simulasi tentang pemanfaatan AI untuk pertahanan cyber dan skenario implementasi. Dan terakhir, kesimpulan dan saran. Masuk ke latar belakang, adopsi artificial intelligence yang pesat ini mengubah lanskap ancaman keamanan cyber secara signifikan. Di balik manfaatnya, AI membuka celah kerentanan baru yang belum dikenal oleh pendekatan keamanan cyber konvensional. Ada 3 poin yang mendasari latar belakang ini. Pertama, AI sekarang digunakan secara luas, mulai dari sistem rekomendasi, deteksi kecurangan atau fraud detection, chatbot berbasis large language model, hingga pengambilan keputusan otomatis di sektor finansial dan kesehatan. Kedua, dari situ muncul ancaman-ancaman baru seperti adversarial attack, data poisoning atau pencemaran data pelatihan, pencurian model, sampai deepfake yang digunakan untuk phishing. Ketiga, karena itulah cybersecurity manajemen menjadi kerangka kerja yang penting supaya adopsi AI ini tidak berujung pada kerugian finansial, reputasi, maupun pelanggaran hukum. Di sisi kanan, saya rangkum kenapa cyber security management ini penting, khususnya bagi organisasi berbasis AI. Karena data pelatihan AI sering memuat data pribadi dalam volume yang besar. Model AI itu sendiri adalah aset bernilai tinggi yang bisa dicuri atau dimanipulasi. Dan tanpa manajemen keamanan yang matang, organisasi jadi rentan terhadap kerugian finansial dan pelanggaran hukum. Karena itu dibutuhkan pendekatan yang menyeluruh, mencakup people, proses, teknologi, dan governance. Selanjutnya, rumusan masalah dan tujuan penulisan makalah ini. Di sisi kiri ada 6 rumusan masalah yang secara garis besar menanyakan bagaimana konsep dan teknologi keamanan jaringan komputer diterapkan. Bagaimana pengamanan data dan jaringan pada organisasi berbasis AI? Bagaimana metodologi dan aspek legalnya seperti UU ITE, UU KIP, dan GDPR? Bagaimana standar internasional seperti ISO 27001 dan NIST CSF diterapkan? Bagaimana model keamanan dirancang melalui threat modeling dan risk mapping pada sistem AI? Dan terakhir, bagaimana model keamanan lanjutan bisa dikembangkan dan disimulasikan? Di sisi kanan, tujuan penulisannya saya susun sejalan dengan rumusan masalah tadi. Jadi setiap poin rumusan masalah punya tujuan yang berpasangan, mulai dari menjelaskan konsep dasar, menganalisis pengamanan data, mengkaji aspek legal, menganalisis standar keamanan, mendesain model keamanan, hingga mengembangkan model lanjutan beserta simulasi implementasinya. Sekarang saya masuk ke bagian konsep dan teknologi keamanan jaringan, dimulai dari konsep dasarnya. Konsep dasar keamanan informasi ini bertumbuh pada 3 prinsip utama yang dikenal sebagai CIA Triad. Yang pertama, confidentiality atau kerahasiaan, memastikan informasi hanya bisa diakses oleh pihak yang berwenang. Yang kedua, integrity atau integritas, menjamin keaslian dan keutuhan data supaya tidak diubah tanpa izin. Dan yang ketiga, availability atau ketersediaan, memastikan sistem dan data bisa diakses kapanpun dibutuhkan oleh pengguna yang berhak. Nah, ketiga prinsip ini kemudian diperluas lagi menjadi model Parkerian Hexad dengan tambahan 3 aspek, authenticity atau keaslian sumber, possession atau kontrol,
dan atau kepemilikan dan kendali seperti utility atau kegunaan data. Perluasan ini menurut saya relevan diterapkan pada sistem AI karena rantai datanya kompleks, mulai dari sumber data, proses pelabelan, sampai penggunaan keluaran model yang melibatkan banyak pihak dan berpotensi menambah titik kerentanan. Berikutnya, teknologi-teknologi yang digunakan untuk membangun lapisan pertahanan jaringan dan disinformasi. Saya rangkum menjadi 8 teknologi utama. Ada firewall atau next generation firewall yang menyaring lalu lintas jaringan. Lalu ada IDS atau IPS yang mendeteksi dan mencegah aktivitas mencurigakan secara real time. Ada VPN untuk mengenkripsi dan berkomunikasi data. Lalu EDR atau XDR untuk memantau dan merespon ancaman di perangkat endpoint. Lalu ada SIM yang mengumpulkan dan menganalisis log keamanan untuk mendeteksi anomali. Lalu Zero Trust Arsitektur dengan prinsip Never Trust Always Verify. Lalu ada enkripsi menggunakan algoritma seperti AES 256 dan protokol TLS 1.3. Dan terakhir Multi-Factor Authentication seperti serta Identity dan Access Management untuk memperkuat autentikasi dan mengelola hak secara terpusat. Kedelapan teknologi ini menjadi fondasi keamanan jaringan konvensional yang nantinya akan saya kaitkan dengan kebutuhan tambahan khusus untuk sistem AI di slide berikutnya. Nah, ini bagian yang menurut saya penting. Tren ancaman cyber yang secara khusus menyasar sistem artificial intelligence yang belum tentu tercakup oleh teknologi keamanan konvensional tadi. Ada 6 jenis ancaman yang saya bahas. Satu, adversarial attack. Manipulasi input secara halus, misalnya mengubah sedikit piksel gambar untuk mengecoh model AI supaya salah klasifikasi. Lalu data poisoning, penyisipan data berbahaya ke dalam data pelatihan untuk merusak perilaku model. Model inversion atau extraction, upaya rekonstruksi data pelatihan atau meniru model hanya dari mengamati keluarannya. Lalu prompt injection, ini yang paling relevan dengan chatbot berbasis LLM, yaitu penyisipan instruksi berbahaya pada input pengguna untuk mengecoh model bahasa. Lalu ada deepfake dan synthetic media, pembuatan konten audio atau video palsu yang realistik menggunakan AI generatif. Dan terakhir, AI powered social engineering, personalisasi pesan phishing secara otomatis dan massal menggunakan AI. Keenam macam ini nantinya akan saya kaitkan langsung dengan studi kasus di bagian tengah presentasi. Di sisi kiri ada klasifikasi informasi yang menjadi langkah awal krusial dalam pengelolaan keamanan data. Informasi diklasifikasikan menjadi 4 tingkatan, yaitu publik yang bisa diakses kapan oleh siapa saja, internal hanya untuk kalangan organisasi, rahasia atau konfidensial yang memerlukan otorisasi khusus, dan sangat rahasia atau restricted dengan akses yang sangat terbatas dan terkontrol ketat. Strategi privasinya sendiri mengacu pada prinsip privasi by design, yaitu perlindungan privasi yang dirancang secara awal, bukan ditambahkan belakangan. Ini penting karena data pelatihan AI sering memuat data pribadi dalam jumlah yang besar. Di sisi kanan, saya rangkum 4 elemen utama cyber security management yang efektif, yaitu people, soal kesadaran keamanan dan pelatihan pegawai, lalu ada proses, soal kebijakan dan incident response plan, lalu ada teknologi, kontrol teknis seperti yang sudah saya bahas sebelumnya, dan governance, struktur tata kelola dengan para CISO, khusus untuk organisasi berbasis AI. Governance ini perlu diperluas mencakup kebijakan penggunaan AI dan mekanisme human in the loop. Selanjutnya, aspek legal. Ini salah satu bagian yang cukup krusial karena menyangkut kepatuhan hukum. Saya bandingkan 4 regulasi. Yang pertama, UU ITE, yaitu Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 yang sudah diubah 2 kali. Terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024, mengatur keabsahan dokumen elektronik, transaksi elektronik, tindak pidana cyber, dan kewajiban penyelenggara sistem elektronik. Kedua, Undang-Undang KIP, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik, mengatur hak masyarakat atas informasi publik, sekaligus pengecualian untuk data pribadi dan rahasia negara. Ketiga, UU PDP, UU Nomor 27 Tahun 2022 tentang perlindungan data pribadi, mengatur konsen, hak subjek data, dan kewajiban DPIA. Dan keempat, GDPR, regulasi Uni Eropa yang menjadi rujukan global mengatur prinsip pengolahan data dan hak atas penjelasan untuk keputusan otomatis sesuai pasal 22.
Relevansinya dengan sistem AI yaitu ada kewajiban menjaga keamanan sistem elektronik berbasis AI, kewajiban melakukan DPIA untuk pemrosesan data berisiko tinggi, dan hak subjek data untuk memperoleh penjelasan atau keputusan otomatis yang dihasilkan oleh AI. Sekarang, standar keamanan informasi. Saya bandingkan dua standar internasional yang paling banyak dirujuk. Di sisi kiri ada ISO atau IEC 27001 tahun 2022, standar untuk Information Security Management System yang bisa disertifikasi secara formal berbasis siklus Plan Do Check Act dengan 93 kontrol pada Annex A yang dikelompokkan ke dalam 4 tema: organizational, people, physical, dan technological. Standar ini cocok untuk organisasi yang butuh pengakuan atau sertifikasi yang formal. Di sisi kanan ada NIST Cybersecurity Framework 2.0 yang dirilis Februari 2024. Sifatnya kerangka kerja sukarela, tidak disertifikasi, terdiri dari 6 fungsi inti, yaitu ada govern, identify, protect, detect, respond, and recover. Fungsi govern ini yang baru ditambahkan dan menegaskan bahwa keamanan cyber itu tanggung jawab level eksekutif, bukan cuma tim IT. Strategi implementasinya seperti saya tulis di bagian bawah, kombinasikan keduanya, ISO 27001 untuk struktur ISMS formal, NST CSF untuk asesmen kematangan, dan lengkapi dengan standar khusus AI seperti ISO atau IEC 42001 dan NIST AI Risk Management Framework. Nah, ini masuk ke bagian inti studi kasus saya, threat modeling pada sistem artificial intelligence. Saya menggunakan kerangka STRIDE atau SRIDE yang saya petakan ke 4 komponen utama sistem AI pada data pipeline. Kategori SRIDE yang relevan adalah tampering dan information disclosure. Contoh ancamannya adalah data poisoning dan kebocoran data pelatihan yang mengandung data pribadi pada model AI. Kategorinya spoofing dan elevation of privilege, contohnya pencurian atau penyalinan model. Pada API inference atau endpoint, kategorinya denial of service and repudiation, contohnya pembanjiran permintaan hingga layanan tidak bisa diakses. Dan pada output atau antarmuka pengguna seperti chatbot LLM, kategorinya tampering dan information disclosure, dengan contoh ancaman paling relevan yaitu prompt injection. Selain Stride, saya juga merujuk Mitre Atlas, yaitu kerangka yang secara khusus dikembangkan untuk mendokumentasikan taktik dan teknologi serangan nyata terhadap sistem machine learning, jadi lebih spesifik dibanding Stride yang sifatnya umum. Setelah ancaman diidentifikasi lewat threat modeling, langkah berikutnya adalah pemetaan risiko untuk menentukan prioritas mitigasi berdasarkan kemungkinan terjadi dan dampaknya. Saya petakan 6 risiko utama. Satu, data poisoning dengan likelihood sedang dan impact tinggi, sehingga level risikonya tinggi. Mitigasinya validasi dan pembersihan data secara audit sumber data. Lalu ada pencurian atau ekstraksi model, juga level tinggi. Mitigasinya rate limiting pada API dan watermarking model. Lalu adversarial input dan prompt injection. Keduanya level tinggi karena likelihood-nya tinggi. Mitigasinya adversarial training, validasi input, dan guardrails. Sementara kebocoran privasi lewat model infection, meski likelihood-nya rendah, impact-nya tinggi sehingga levelnya sedang. Mitigasinya differential privasi dan anonymization data. Dan terakhir, automation bias atau over reliance level sedang, mitigasinya human in the loop dan audit berkala. Jadi dari 6 risiko ini, 4 diantaranya masuk kategori risiko tinggi yang perlu prioritas penanganan. Berdasarkan threat modeling dan risk mapping tadi, saya mengusulkan desain model keamanan berlapis atau defense in depth yang terdiri dari 5 lapisan. Lapisan pertama, data, mencakup enkripsi, klasifikasi data, kontrol akses, dan data lineage tracking. Lapisan kedua, model, mencakup adversarial robustness testing, versioning, dan watermarking. Lapisan ketiga, infrastruktur, mencakup segmentasi jaringan, container security, dan pendekatan MLSE scopes. Lapisan keempat, aplikasi atau API, mencakup rate limiting, validasi input, dan guardrails pada input. Dan lapisan kelima, governance, mencakup AI Risk Committee, Human in the Loop, Audit Trail, serta kepatuhan terhadap Undang-Undang PDP dan GDPR. Jadi, pendekatan berlapis ini memastikan setiap titik dalam siklus hidup sistem AI, mulai dari data sampai tata kelola,
punya kontrol keamanan yang sesuai, bukan hanya mengendalikan satu lapisan pertahanan saja. Menariknya, AI ini tidak hanya menjadi objek yang perlu diamankan, tapi juga bisa dimanfaatkan sebagai alat pertahanan cyber itu sendiri. Fenomena yang sering disebut AI melawan AI. Ada 4 penerapan yang saya bahas. Yang pertama, anomaly detection. Deteksi anomali berbasis machine learning pada platform SIEM. Lalu ada UEBA atau User and Entity Behavior Analytics untuk mengenali pola perilaku pengguna yang mencurigakan. Lalu automated threat hunting untuk menelusuri indikator serangan secara proaktif dan ada SOAR atau security orchestration, automation and response untuk mempercepat respon insiden secara otomatis. Jadi di satu sisi penyerang memanfaatkan AI untuk meningkatkan efektivitas serangan, tapi di sisi lain tim keamanan juga bisa memanfaatkan AI untuk mendeteksi dan merespons ancaman jauh lebih cepat dibanding pendekatan manual. Untuk memperjelas penerapan model keamanan yang saya rancang tadi, saya buat skenario simulasi ilustratif pada organisasi fiktif bernama PT Nusantara Cerdas Digital yang mengimplementasikan chatbot pelanggan berbasis LLM yang terintegrasi dengan data nasabah. Simulasinya saya bagi menjadi 5 tahap. Tahap 1, Asset and Risk Assessment, mengidentifikasi aset kritis, basis data nasabah, model LLM, fine-tune jalur API. Tahap 2, threat modeling menggunakan kombinasi SRID dan Mitre Atlas untuk mengidentifikasi risiko prompt injection dan social engineering. Tahap 3, penerapan kontrol. Menerapkan guardrails pada LLM, DPIA sesuai Undang-Undang PDP, enkripsi data, MFA, dan monitoring SIEM plus UABI. Tahap 4, simulasi serangan dan respons. Melakukan red teaming berupa percobaan prompt injection di mana sistem berhasil mendeteksi dan mengisolasi sesi yang mencurigakan. Dan tahap 5, evaluasi pasca insiden. Mengevaluasi hasil simulasi menggunakan siklus PDCA untuk perbaikan guardrails dan kebijakan secara berkelanjutan. Skenario ini menggambarkan bagaimana kelima lapisan keamanan yang saya rancang di slide sebelumnya benar-benar diterapkan secara konkret dalam satu siklus penuh. Baik, sekarang saya masuk ke bagian penutup dimulai dari kesimpulan. Keamanan cyber di era artificial intelligence ini menuntut pendekatan yang menyeluruh, integrasi antara people, proses, teknologi, dan governance yang diperkuat oleh kepatuhan terhadap kerangka hukum seperti UU ITE, UU KIP, UU PDP, dan GDPR, serta diselaraskan dengan standar internasional seperti ISO atau IEC 27001 dan NIST Cyber Security Framework 2.0. AI harus dipandang secara seimbang sebagai objek yang harus diamankan, sekaligus sebagai alat untuk memperkuat pertahanan itu sendiri. Dari situ saya merumuskan 3 saran. Bagi organisasi, disarankan segera mengadopsi kerangka manajemen risiko AI seperti ISO atau ISC 42001 atau NIST AIRM RMF sebagai pelengkap ISMS yang sudah dimiliki. Lalu bagi pembuat kebijakan, disarankan terus menyesuaikan regulasi mengikuti kecepatan perkembangan teknologi AI generatif. Dan bagi kalangan akademisi dan mahasiswa disarankan memperdalam kompetensi lintas disiplin dan menggabungkan keamanan cyber, ilmu data, dan hukum digital. Baik, demikian presentasi makalah dan analisis yang bisa saya sampaikan. Intinya, keamanan cyber yang paling efektif di era artificial intelligence bukan hanya soal teknologi yang canggih, tapi soal bagaimana teknologi, manusia, proses, dan tata kelola bisa berjalan beriringan secara berkelanjutan. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Saya Heri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.